Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat bergabung kembali dengan berita Medik TV, medianya umat. Dalam beberapa menit ke depan kami akan membawakan informasi yang teraktual, terupdate dan terpercaya. Kembali lagi bersama saya, Nisawati. Tablik Akbar dalam rangka Haflatul Imtihan wal Ikhtibar Akhirus Sanah 2022 dengan tema mencerdaskan generasi muda untuk menjadi anak soleh-soleha dan berakhlakul karimah dengan tuntunan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW pada tanggal 24 Maret 2022 di Pondok Pesantren Sirajul Mukminin Az-Zakiyah, Desa Pesaguan Kanan, Jalan Tanjung Pura, Kabupaten Ketapang. Pemirsa Medik TV, mari kita simak berita selengkapnya. Pondok Pesantren Sirajul Mukminin Az-Zakiyah, pimpinan Kiai Haji Muzaki mengadakan tabligh akbar dalam rangka Haflatul Ikhtibar wal Imtihan Akhirus Sanah pada Kamis malam 24 Maret 2022 di Jalan Tanjung Pura, Desa Pesaguan Kanan, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Dengan mengangkat tema mencerdaskan generasi muda untuk menjadi anak soleh-soleha dan berakhlakul karimah dengan tuntunan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, Kiai Muzaki menghadirkan Kiai Haji Saftiar Daeng Sapareng, pengasuh Pondok Pesantren Hidayatullah Pontianak, sebagai penceramah pada acara tersebut. Hadir pula Camat Matan Hilir Selatan, Kepala Desa Pesaguan Kanan, Kepala Desa Pesaguan Kiri, Kepala Desa Sungai Bakau, Kepala Desa Harapan Baru, tokoh agama dan masyarakat, serta sejumlah undangan lainnya. Haflah Akhirus Sanah adalah perayaan akhir tahun santri yang telah selesai menjalani pendidikan atau masa studi. Biasanya Haflah Akhirus Sanah rutin digelar setiap tahun dan menjadi pertanda telah selesainya tahun ajaran. Bagi sebagian besar santri, Haflah Akhirus Sanah merupakan momen yang sangat berarti, bahkan ditunggu-tunggu tak terkecuali oleh para orang tua wali santri dan masyarakat umum. Ya, karena pada momen inilah berbagai macam prestasi, kreasi, serta unjuk gigi santri digelar. Haflah Akhirus Sanah seolah menjadi ajang pembuktian akan pembelajaran yang selama ini diajarkan oleh para guru atau asatid di pondok pesantren. Di Pondok Pesantren Sirajul Mukminin Az-Zakiyah, sebelum malam acara puncak, 4 hari sebelumnya telah digelar berbagai perlombaan. Di antaranya lomba pidato 3 bahasa, yaitu bahasa Arab, Inggris, dan pidato bahasa Indonesia. Lomba membaca kitab kuning, serta cerdas cermat. Yang tujuan dari perlombaan ini menurut Kiai Haji Muzaki adalah untuk membentuk santri yang cerdas dan berakhlakul karimah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dalam rangka Haflatul Imtihan wal Ikhtibar Akhirus Sanah ya tahun 2022 ini, apa tujuan khusus dari terselenggaranya acara tersebut? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan khusus dalam rangka Akhirus Sanah Imtihan wal Ikhtibar yaitu adalah menguji mental anak-anak supaya kedepannya anak-anak mempunyai mental yang tampil ke masyarakat dengan bijaksana. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui bahwasanya ada sesi pembagian hadiah untuk juara 1, 2, dan 3 dari setiap lomba. Lalu perlombaan apa saja yang diadakan di acara sebelumnya, Kiai? Di antaranya perlombaan yang diadakan di Pesantren Sirajul Mukminin Az-Zakiyah ini, yang pertama adalah lomba pidato berbahasa Arab, berbahasa Inggris, dan berbahasa Indonesia. Dan juga lomba membaca kitab kuning, dan juga lomba cerdas cermat. Itu saja. Ya, terakhir Kiai, semangat apa yang dapat diambil dari acara yang sudah terlaksana pada malam hari ini? Yang diambil adalah semangat agar anak-anak menjadi anak pemuda yang cerdas dan berakhlakul karimah sesuai dengan ajaran
Al-Quran dan hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Kiai Haji Saftiar Daeng Saparing selaku penceramah mengajak kepada segenap generasi muda untuk segera menyadari bahwa keadaan bangsa yang akan datang sangat ditentukan oleh kondisi pemuda dan pemudi di masa kini. Oleh karena itu beliau berpesan agar pemuda segera berhijrah kepada hal-hal yang positif yang akan membawa kemajuan pada diri, bangsa, dan agama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Ya, langsung saja ke pertanyaan. Pesan untuk anak-anak generasi muda yang ada di luar sana, mengingat kondisi dan situasi yang saat ini kita alami berdampak sangat tidak baik tentunya. Bagaimana tanggapan Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa wala. Yang pertama saya mengajak kepada segenap generasi muda khususnya remaja dan para pemudi khususnya bahwa untuk segera menyadari bahwa sesungguhnya keadaan bangsa di masa yang akan datang sangat ditentukan terhadap bagaimana kondisi pemuda-pemudi di masa kini. Sampai-sampai kata Nabi, inna fi syubban amrul ummah wa fi aqdamihim hayataha. Sesungguhnya kehidupan atau bagaimana berbangsa, bernegara, beragama di masa yang akan datang itu sangat dipengaruhi dengan bagaimana kondisi pemuda-pemudi di masa kini, dan masa depan bangsa itu tergantung pada pemuda dan pemudinya. Maka untuk itu bahwa Imam Ali bin Abi Thalib mengingatkan kepada kita, laisal fata mayyaqulu kana abi. Bukanlah seorang pemuda yang berkata ini bapakku mengandalkan generasi sebelumnya, wah ini ayahku hebat dan sebagainya. Walakinnal fata mayyaquluha ana, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya yang dikatakan pemuda yang sukses itu mereka yang berkata inilah aku. Artinya saya ingin berpesan kepada para pemuda dan pemudi untuk segera menyadari bahwa kalian merupakan aset bangsa yang paling berharga, aset negara dan aset agama. Maka untuk itu segera untuk berhijrah kepada hal-hal positif yang akan membawa kemajuan kepada diri pribadi kita masing-masing para pemuda-pemudi wabil khususnya, dan pada akhirnya efek dampak yang akan ditimbulkan ialah dengan adanya pengembangan atau kemajuan pada diri pribadi yang pada puncaknya nanti akan juga mempengaruhi pada kemajuan bangsa, negara dan beragama dengan cara meninggalkan hal-hal yang tidak lagi mendatangkan manfaat bagi masa depan kita di masa yang akan datang, seperti pergaulan bebas, seperti membuang-buang waktu, seperti trek-trek di jalanan, menghabiskan waktu di internet yang tidak bermanfaat atau di tempat-tempat yang tidak berfaedah. Alangkah lebih baiknya bergabung dengan komunitas-komunitas yang kira-kira dapat membentuk karakter, kepribadian dan memajukan, menanamkan skill bagi kemajuan remaja dan pemudi itu pada khususnya. Ya. Selanjutnya, harapan Kiai ke depannya atas terselenggaranya acara Tablik Akbar tahun 2022 ini seperti apa? Harapannya ialah bahwa sesungguhnya tabligh akbar ataupun setiap kajian-kajian yang dilaksanakan itu sejatinya adalah wahana atau media untuk membentuk mental pribadi khususnya muslim dan muslimah, para pemuda dan pemudi tadi. Maka yang ingin saya sampaikan ialah harapan besar kita setiap, baik saya selaku da'i ilallah ataupun panitia penyelenggara ataupun siapapun yang ingin menyelenggarakan kajian, tentu target yang ingin dicapai ialah sejatinya kita berharap bersama-sama agar adanya perubahan pada diri generasi muda dan mudi khususnya, karena tadi di awal saya sampaikan ini adalah aset bagi kita. Namun terlebih bukan hanya pemuda dan pemudi, namun juga bagi umat Islam pada umumnya, bahwa setiap kajian ataupun tabligh akbar, terlebih lagi kajian yang bersifat umum, sudah barang tentu ending yang ingin kita capai ialah target kita ingin sekali bagaimana umat Islam tidak lagi hanya memaknai tabligh akbar ataupun hari besar Islam sebagai seremonial semata, yaitu menghadiri kajian bubar tanpa ada pesan dan kesan. Tentu bukan itu yang kita harapkan. Namun yang kita harapkan ialah bagaimana jika kita membahas tentang solat, solat menjadi pribadi bagi seorang beriman. Membahas tentang puasa, puasa menjadi pribadi dan mentalitas bagi orang beriman, bagaimana ia mengendalikan diri. Sebagaimana Nabi katakan ketika pulang dari perang Badar, beliau berpesan, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru saja pulang daripada jihad kecil menuju perang yang akan lebih besar daripada ini. Sahabat semua terkejut. Ya Rasulullah, apakah ada perang yang lebih besar dari perang Badar? Padahal kita ketahui Badar adalah perang yang paling menakutkan. Lalu Rasulullah menjawab,
yaitu jihadun nafs, yaitu memerangi nafsu kita sendiri. Maka untuk itu apa harapan saya dari Tabligh Akbar, yaitu adanya perubahan sikap, mentalitas dalam segala aspek bagi orang-orang beriman umat Sayyidina Muhammad, sehingga ke depan benarlah al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu menjadi agama yang paling tinggi dan tiada yang lebih tinggi darinya, karena umat Islam atau musliminnya telah menjadi uswah, keteladanan, teladan bagi umat-umat yang lain dalam menyelamatkan bangsa, negara dan agamanya. Terima kasih. Apa harapan ke depannya mengenai acara yang sudah terlaksana pada malam hari ini? Ya, terima kasih. Alhamdulillah acara penutupan malam hari ini berjalan dengan lancar. Kami selaku Banser, selaku pengaman kiai dan ulama, kami berharap kegiatan yang positif seperti ini akan selalu ada, khususnya di Desa Pesaguan, Kabupaten Ketapang. Hayadi Ridhoi, Midik TV, Media Umat, mengabarkan.